Udinus goes to Stanford University, San Francisco, California, United States of America. Jangan pernah menunggu sempurna untuk berani berkarya. Kekurangan bukanlah sebuah alasan untuk menolak usaha maupun upaya. Bergeraklah dengan segala sukacita, karena Tuhan telah memberikan kita segalanya. Namaku Sylvie, mahasiswa semester 8, jurusan Sistem Informasi. Satu dari 4 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Udinus Semarang yang beruntung terpilih menjadi peserta University Innovation Fellows atau UIF 2021 yang berangkat ke Stanford University, San Francisco, California, United States of America. Tentu kalian bertanya, apa itu program UIF atau University Innovation Fellow? Sebuah program yang dijalankan oleh Hasso-Plattner Institute of Design Stanford University yang bekerja sama dengan program Bangkit yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud-Ristek. Mengapa beruntung? Setelah menjalani berbagai tahapan seleksi yang cukup ketat dan dukungan penuh dari kampusku tercinta Udinus, akhirnya aku, Rosa, Yunia, dan Kevin berangkat bersama dengan 251 mahasiswa dari 65 perguruan tinggi di 15 negara yang dinobatkan sebagai University Innovation Fellows tahun ini mewakili Indonesia. Do your best, trust the process, and what it means to be yours will be yours. Teruslah menyayangi dirimu sendiri dengan terus berproses untuk menggapai sebuah cita-citamu. It's never too late to love yourself. Menurut dari saya sih, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Be confident, jangan takut untuk berproses karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan disinilah mimpi ini pun dimulai. Perjalanan panjang, terbang lebih dari 21 jam, melintasi sejumlah negara dan benua, mengarungi nan luasnya Samudra Pasifik, menjadi pengalaman baru yang begitu seru. Dan akhirnya, capek, lelah, itu pun terbayar lunas ketika hangat matahari pagi San Francisco menyambut kedatangan kami. Hai, alhamdulillah udah nyampe di San Francisco dan akhirnya mimpi yang jadi kenyataan banget. Silicon Valley dikenal sebagai pusat pertumbuhan startup teknologi di dunia, di mana dari sebuah garasi rumah, semua ide gila itu bermula. Sebuah tempat yang menjadi simbol dari sebuah gunung yang meletus 1 abad yang lalu, dengan terobosan baru dalam radio dan elektronik, yang kemudian mengantarkan anak-anak muda inovatif di sini tampil mengubah tatanan dunia melalui ide-ide cemerlangnya di bidang teknologi menjadi bisnis yang bernilai miliaran dolar. Disinilah Steve Jobs bersama Steve Wozniak bereksperimen memperkenalkan komputer generasi pertama Apple pada tahun 1976. Di sini kami melihat sebuah rumah tua yang terlihat cukup sederhana dengan garasi melegenda di belakangnya.
Rumah yang berlokasi di Palo Alto inilah menjadi sebuah monumen sejarah ketika Bill Hewlett dan Dave Packard mendirikan Hewlett Packard atau HP di tahun 1939. Di tempat ini pula, gagasan penemuan sebuah alat untuk menguji suara menjadi cikal bakal lahirnya Silicon Valley. Jadi di sini adalah tempat pertama kali di mana sih ditemukannya Silicon Valley itu. Terus berawal dari sebuah garasi. Tertulis di sini, this garage is the birthplace of the world's first high technology region, Silicon Valley. Terus idenya keluar dari seseorang yang bernama Dr. Frederick. Dan dia tuh menyemangati mahasiswanya yang untuk membuat elektronik mereka sendiri daripada untuk gabung ke firm atau ke company yang udah ada. Jadi di sini tuh ada dua mahasiswa yang benar-benar ngikutin dari nasihatnya beliau, dan itu adalah William R. Hewlett dan David Packard. Dan pada tahun 1938 dan produk pertama mereka itu sebuah audio oscillator yang terbentuk di garasi rumah ini. Teknologi adalah budaya. Beruntung, kami bertemu dengan seorang engineer muslim, alumni Stanford University yang bernama Bob, yang beristrikan orang Indonesia yang bermukim di kompleks perumahan Palo Alto. Dari dia, kami belajar esensi teknologi adalah budaya, di mana dari sebuah garasi dan loteng rumah, semua ide mahal bisa dijual. Pandemi COVID-19 memaksa semua orang berhenti bersosialisasi, tapi bukan berarti mati berinovasi. Petualangan kami pun berlanjut. Sebelum ke kampus Stanford, kami berkesempatan menjelajahi sejarah berdirinya kota Palo Alto. Dimulai dengan pepohonan tinggi khas California, yaitu pohon redwood. Pohon redwood adalah salah satu pohon tertinggi di dunia yang dapat tumbuh lebih dari 300 kaki dan hidup di atas 2000 tahun. Tubuh raksasa dan umur panjangnya disebabkan oleh kulit kayu dan bagian dalam pohon yang kaya akan polifenol yang membuat mereka tahan terhadap serangga dan jamur berbahaya. Ini kita juga melewati rumah Tim Cook, yaitu kepala dari departemen Apple Computer. Nah, dia tuh walaupun orang kaya, rumahnya pun sederhana. Nah, itu kan walaupun semisal jabatan tinggi, uang banyak, itu juga mengajarkan kita untuk humble juga. Dan di sekitar Palo Alto ini juga wilayahnya cukup asri, sehingga teknologi, budaya, dan sejarah pun berkolaborasi menjadi satu dan menjadikan itu adalah kesatuan yang sangat cantik. Udinus goes to Stanford University. Di kampus Stanford University, sebuah universitas prestis dan ternama di dunia dengan luas wilayah lebih dari 8.180 hektar yang berada di jantung Silicon Valley.
pertama kita melakukan tes COVID dulu. Kalau udah keluar hasilnya negatif, kita bakalan registrasi. Lalu kita menuju ke acara utama yang ada di sana nantinya. Yang pastinya kita akan aktif dalam mengikuti acara. Lalu apabila ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan gitu, kita akan aktif maju untuk bertanya seperti itu. Kami mempraktekkan ilmu yang kami dapatkan di Udinus, mulai dari praktek pengembangan innovation dan entrepreneurship melalui beragam keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, yang kami dapatkan. Mengaplikasikan dan memamerkan rancangan program Dinus Training Course, yaitu sebuah program pembelajaran dengan memberdayakan mahasiswa Udinus yang tampil sebagai agen perubahan di depan peserta dari negara lain. Now, we are making a presentation about how we utilize technology to tackle our problem. This presentation we specifically made to solve Rosa's problem, since after our discussion, her problem is the most suitable for this session. In this presentation, we brought up Rosa's problem, which is her difficulties to adapt in her new working environment. At first, we analyze what might be the source of Rosa's difficulties. Then, we sort out the possible solution along with the technology that can be utilized. At the end of discussion, we conclude that to avoid further difficulties, Rosa needs to prepare herself more with the skills needed for her position. Also, she has to maintain her mental healthiness by doing consultation regularly. Regarding the solution, we come up with the idea of technology-based consultation. How people can privately share their minds with psychiatric, another person, or even a community. We make sure to secure the user identity so they can freely share whatever they want. Yang pasti pertama adalah rasa terima kasih atas doa dan semangatnya, dan terutama untuk Udinus yang sudah memberikan resource yang terbaik buat kita semua. Dan buat teman-teman, join deh yang komunitas worldwide seperti ini. Kalau ada opportunity, jangan minder, jangan takut, karena bahasa Inggris kamu tuh gak masalah. At least gimana kalau kamu ngomong intinya aja dengan your broken English, selama partner kamu tuh ngerti, mereka bakal kayak appreciate dan mereka tuh bakal nyambung, oh iya emang begini gitu. Jangan minder dulu, jangan merasa kecil, karena justru ketika kamu masuk ke dunia yang lebih luas, kamu tuh bisa menjadi orang yang lebih besar. Pemahaman kami tentang startup semakin terasah di saat kami mengikuti program UIF ini. Silicon Valley bukanlah sekedar tempat. Silicon Valley adalah representasi semangat, sebuah semangat untuk berinisiatif, mengambil resiko, dan siap gagal. Jangan pernah menunggu sempurna untuk berani memulai. Kekurangan modal bukanlah sebuah alasan untuk tidak berusaha maupun berkarya. Dengan mengikuti program University Innovation Fellow by D-School Stanford University adalah aku ketemu banyak orang-orang keren dari berbagai belahan dunia, dari universitas manapun itu yang ada di dunia, berkumpul menjadi di satu tempat. Itu adalah aku belajar tentang critical thinking, di mana critical thinking itu sangat diperlukan. Bisa dibilang kita itu ngerasa kurang karena experience yang kita cari experience itu kurang, dan mereka itu selalu confident gitu, selalu percaya diri dengan apa yang mereka sampaikan, dengan pemikiran-pemikiran yang ada di otak mereka itu mereka selalu percaya diri. So buat teman-teman yang ada di Indonesia, buat teman-teman Udinus, selalu percaya diri kepada diri kalian sendiri bahwa kalian itu mampu, kalian itu bisa untuk terus berproses dan menggapai cita-cita kalian. Terima kasih Udinus sudah menyertai mewujudkan mimpi kami. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bermain, belajar, berguru, melihat kampus terbaik dunia, peraih penghargaan Nobel di bidang ilmu komputer, di mana lulusannya telah banyak mendirikan perusahaan-perusahaan ternama seperti Google, Hewlett Packard atau HP, Nike, Sun Microsystems, dan juga Yahoo.
fellows from your campus have just been exposed to so many different skill sets, tool sets, and mindsets, and a network of hundreds of others around the globe. And the ideas they are coming back with of ways to infuse more entrepreneurial mindset and creativity in education, and also for the purpose of benefiting society, right? Helping people who are less served, who are on the margins, who are not included in the kinds of thinking and skill building that we want them to be. They know how to create a culture of inclusion. And so I think the important thing is to give them some space and encouragement, give them, hold them accountable, and ask them that, to serve in helping the institution come to new heights. You have a really unique opportunity here to leave the school in a better place with these students' interest and enthusiasm. Melalui program University Innovation Fellows atau UIF ini, kami bisa tergabung dalam komunitas global yang memimpin gerakan untuk ikut ambil bagian dalam perubahan dunia di bidang pendidikan. Bagaimana kami dilatih bersikap, berkomitmen untuk ikut menciptakan ruang inovasi, berorganisasi, berwirausaha, memfasilitasi, agar sepulangnya kami kembali ke tanah air nanti dapat ikut berkontribusi, membawa atmosfer perubahan yang lebih baik. Sebagai pribadi, sekaligus agen perubahan yang mampu menerapkan strategi dan beradaptasi dengan tantangan global saat ini. Kegiatan UIF ini kita berkumpul bareng di satu lapangan atau kebun. Kita dijadikan menjadi satu untuk berinteraksi dengan fellows-fellows yang lain yang ada di situ dan dari berbagai universitas yang ada di dunia, dan kita bisa saling berkomunikasi dan menjalin kolaborasi bersama seperti itu. Untuk kesan dan pesannya ini sendiri banyak banget ya, kayak misalnya kita bertemu dengan teman-teman yang datang dari berbagai belahan dunia. Misalnya saya bertemu dengan orang dari Lebanon, India, terus dari negara bagian Amerika seperti contohnya Ohio, satu lagi juga ada Nevada dan Alabama, dan banyak sekali. Jadi kita pun di sana bisa bertukar pikiran bagaimana budaya di sana, bagaimana mereka menjalani masa perkuliahan mereka, dikarenakan setiap sistem edukasi di setiap negara berbeda-beda. Jadi mungkin dari sistem edukasi yang berbeda-beda dari setiap belahan negara tersebut, kita bisa mengadaptasinya agar bisa menciptakan sistem edukasi di Indonesia yang lebih baik. Tak pernah berhenti terucap rasa syukur ini kami panjatkan. Pengalaman yang tak mungkin akan terlupakan. Berujung titian janji untuk terus menebar salam, membawa kabar indah dari negeri Paman Sam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Udinus dan Pak Rektor yang telah memberikan opportunity yang sangat berharga buat kita. Dan kami harap perjalanan ini dapat menjadi manfaat buat Udinus dan dapat menjadi manfaat buat adik-adik kita ke depannya. Terima kasih banyak Bapak yang sudah memberikan kita bantuan secara material, non-material, serta support dan doanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada pihak Universitas Nusantara, khususnya untuk Pak Rektor, Pak Dekan, dan dosen-dosen yang telah mendukung selama kegiatan ini berlangsung dari sebelum keberangkatan ke USA sampai kita sudah datang di sini dengan tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih untuk pihak universitas, terima kasih lagi untuk Pak Rektor, Pak Dekan, dan dosen-dosen yang telah mendukung. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, jangan lupa daftar Udinus karena Udinus keren. Mantap. Dari sini kami belajar bahwa hanya mereka yang memiliki mimpi berani terbangun untuk mewujudkan mimpi. Sepenuh hati ikut berkontribusi membangun negeri
sekalipun itu hanya bermula dari sebuah garasi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Dan terima kasih untuk kampusku tercinta. We love you.